Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2025, yaitu penilaian analitis sesuai FR tahun 2024 part 5. Nomor 1. Pak Rudi ingin membeli sebuah smartphone dengan harga paling murah. Setelah membandingkan beberapa merek, terpilih 5 merek smartphone yang kualitas cukup baik. Harga smartphone merek cerdas lumayan murah, tetapi tetap lebih mahal dibanding merek pintar sejati maksudnya. Meskipun lebih murah daripada merek super canggih. Harga smartphone merek hemat maksimal lebih murah dibanding merek pintar sejati, tetapi masih kalah murah dengan merek ekonomis banget. Smartphone yang memenuhi kriteria Pak Rudi adalah A. Apakah merek ekonomis banget, merek pintar sejati, C. merek hemat maksimal, D. merek super canggih, atau E. merek cerdas. Kita lanjut ya. Jawaban yang pertama, kita himpun dulu informasi yang sudah pernah tadi ada ya. Kemudian kita misalkan ini merek-mereknya ini sebagai sebuah simbol atau dua huruf ya. Oh ya, ini dua huruf. Simbol cerdas C, kemudian PS itu pintar sejati, SC super canggih, HM hemat maksimal, dan EB ekonomis banget. Yang pertama kita lihat harga smartphone merek cerdas lumayan murah, tapi lebih mahal dibanding merek pintar sejati. Meskipun lebih murah daripada merek super canggih. Artinya super canggih paling atas, kemudian merek pintar sejati. Merek cerdas, kemudian dan terakhir adalah pintar sejati. Karena merek cerdas lumayan murah, tapi lebih mahal dibanding merek pintar sejati. Meskipun lebih murah daripada merek super canggih. Artinya super canggih yang pertama, kemudian cerdas di tengah-tengah, kemudian pintar sejati itu paling murah. Jadi C, super canggih paling mahal dibanding cerdas, ponsel cerdas dibanding, dan ponsel cerdas lebih mahal lagi dibanding pintar sejati. Nah, kemudian yang kedua, harga smartphone merek hemat maksimal lebih murah dibanding merek pintar sejati, tapi masih kalah murah dengan merek ekonomis banget. Berarti harga hemat maksimal itu ada di tengah ya, karena dia lebih murah dibanding pintar sejati, tapi dia masih kalah murah daripada ekonomis banget. Maka yang pertama itu adalah pintar sejati, kemudian hemat maksimal, dan terakhir adalah ekonomis banget. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, smartphone manakah yang memenuhi kriteria Pak Rudi? Nah, tadi Pak Rudi mencari yang paling murah. Nah, di antara kita tinggal urutkan saja. Urutannya seperti ini: SC, C, PS, HM, dan EB. Jelas sudah bahwa merek ekonomis banget yang menjadi pilihan. Namun sebelumnya kita ulang kembali. Kita lihat harga merek ponsel cerdas itu lumayan murah ya, tetapi lebih mahal dibanding pintar sejati. Maka C di sini lebih mahal daripada pintar sejati. Meskipun lebih murah daripada merek super canggih, artinya super canggih itu lebih mahal daripada ponsel cerdas. Ya jelas ya, jadi SC lebih mahal daripada C, C lebih mahal daripada PS. Kemudian yang kedua adalah harga smartphone merek hemat maksimal lebih murah dibanding merek pintar sejati. Berarti pintar sejati dahulu lebih mahal dibanding hemat banget. Namun dikatakan di sini tetapi kalah murah dengan merek ekonomis banget. Berarti kalah murah berarti masih ada yang lebih murah dari hemat maksimal, yaitu ekonomis banget. Setelah kita dapat kedua info ini, maka kita urutkanlah modelnya seperti ini. Ternyata super canggih itu lebih mahal daripada cerdas, kemudian cerdas itu lebih mahal dari pintar sejati, kemudian pintar sejati lebih mahal dari hemat maksimal, kemudian hemat maksimal lebih murah, hemat maksimal lebih mahal daripada ekonomis banget. Dari kelima HP ini yang paling murah adalah ekonomis banget. Jelas sesuai dengan kriteria Pak Rudi, dia mencari mana yang memberi kriteria Pak Budi itu dia mencari yang lebih murah ya. Yang paling murah itu adalah
ekonomis banget. Jadi jawaban yang cocok adalah bagian A, mereknya ekonomis banget. Selanjutnya nomor yang kedua. Saat ikut liburan ke pantai, setiap peserta harus memilih 4 aktivitas dengan ketentuan berikut. Peserta hanya boleh memilih 4 aktivitas. Yang kedua, aktivitas yang dapat dipilih berenang, snorkeling, banana boat, poli pantai, membangun bukit pasir, makan jagung, dan berfoto di spot Instagramable. Peserta harus memilih berenang atau snorkeling. Jadi syarat-syaratnya ya, peserta harus memilih berenang atau snorkeling. Tapi tidak bisa dua-duanya, artinya berenang sekaligus ikut juga snorkeling. Yang kedua, banana boat dan makan jagung bakar hanya tersedia jika peserta memilih snorkeling. Jadi kalau dia memilih snorkeling, maka banana boat ada dan jagung bakar juga ada. Selanjutnya, voli pantai hanya tersedia untuk peserta yang memilih berenang. Jadi jelas yang berenang pasti bisa voli pantai. Kemudian yang satunya berfoto di spot Instagramable tidak boleh dipilih bersama dengan banana boat atau voli pantai. Jika suatu paket seseorang peserta memilih snorkeling, maka aktivitas lain yang harus diambil adalah apakah A, banana boat, makan jagung, berfoto di spot Instagramable, atau B, banana boat, voli pantai dan makan jagung bakar, C, voli pantai, berfoto di spot Instagramable, kemudian banana boat. Yang D, banana boat, makan jagung. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Bangun bakar, membangun istana pasir. Voli pantai, makan jagung bakar, membangun istana pasir. Kita jawab ya. Nah, kemudian kita kita lampirkan aktivitas tersedia itu berenang, snorkeling, banana boat, voli pantai, membangun istana pasir, makan jagung bakar, berfoto di spot Instagramable. Selanjutnya yang menjadi aturan itu pertama, peserta harus memilih berenang atau snorkeling, tapi tidak keduanya ya. Yang kedua, banana boat dan makan jagung bakar hanya bisa kalau milih snorkeling. Dan ketiga, voli pantai hanya bisa kalau milih berenang. Yang keempat, foto Instagramable tidak boleh bersamaan dengan banana boat atau voli pantai. Nah, untuk misalkan ini bagusnya atau tepatnya itu kita memakai tabel ya, supaya kita mudah menceklisnya dan bisa menemukan jawabannya dengan tepat. Kita buatlah seperti ini: berenang, aktivitasnya snorkeling, banana boat, voli pantai, membangun istana pasir, makan jagung bakar, dan berfoto di spot Instagramable. Nah, yang pertama adalah peserta harus memilih berenang atau snorkeling. Kalau memilih berenang berarti snorkelingnya itu tidak ada ya. Begitu pula sebaliknya, kalau berenangnya tidak ada maka snorkelingnya bisa dilakukan. Kemudian banana boat dan makan jagung bakar hanya bisa bisa kalau memilih snorkeling. Berarti banana boat di sini dengan dan makan jagung bakar seperti sini ya. Jagung bakar itu boleh kalau dia milih snorkeling. Artinya apa? Banana boat untuk berenang tidak ada, kemudian makan jagung juga tidak ada. Selanjutnya, voli pantai hanya bisa kalau memilih berenang. Voli pantai berarti di sini voli pantai ada ya. Kemudian berfoto di spot Instagramable tidak boleh dipilih bersama dengan banana boat atau voli pantai. Berarti di sini tidak boleh berenang. Tidak boleh banana boat dan atau voli pantai. Jadi tidak boleh banana boat atau voli pantai. Banana boat tidak boleh. Tidak ya, untuk banana boat berarti kalau banana boat dia pilih, voli pantai dia pilih, berarti tidak bisa ya, tidak boleh voli pantai ya, berarti tidak boleh di sini. Kemudian juga tidak boleh banana boat. Jadi yang banana boat ini tidak boleh juga di sini. Makanya ini tangga kali silang. Dari keterangan-keterangan ini bisa kita lihat bahwa yang mana silang, yang mana cocok. Nah, pertanyaannya tadi itu adalah ada 3 ya. Jadi di sini membangun istana pasir bisa saja kita bangun kalau kita berenang, nanti ada tidak ada pelarangan dan tidak ada juga penganjuran ya. Berarti bisa saja kita juga membuat istana pasir pada saat kita snorkeling. Bisa saja juga pada saat kita
berenang. Artinya setelah berenang kita membuat istana pasir, setelah snorkeling kita membuat istana pasir. Bisa saja tidak ada yang kita lakukan. Bisa saja karena itu ada 4 berarti harus dilakukan. Yang kalau dilihat di sini adalah 4 ya, 1, 2, 3, 4. Yang kalau dia snorkeling, jadi kita cari saja snorkeling di sini. Yang bisa dilakukan adalah banana boat, membangun istana pasir, dan makan jagung bakar. Nah, kita carilah jawaban itu. Nah, di sini pertama bagian A, banana boat, makan jagung bakar. Karena banana boat tidak masuk dalam kegiatan snorkeling, maka itu adalah halnya salah ya. Kemudian banana boat, voli pantai, ini tidak bisa dilakukan bersamaan karena sudah ada aturan sebelumnya ya. Berarti ini juga salah. Kemudian yang 3, voli pantai. Kalau kita lihat voli pantai, berfoto di Instagram tidak jelas. Ini tidak mempunyai hubungan. Jadi ini tidak jelas, salah juga. Bagian D, banana boat, oke. Karena dia snorkeling tadi berarti banana boat, oke. Makan jagung bakar, oke. Dan membangun istana pasir, memungkinkan. Artinya inilah yang mendekati benar. Berarti kita benarkan terlebih dahulu ya untuk benar di antara ABC ini. Kemudian kita cek yang bagian E, voli pantai, makan jagung bakar, salah. Jadi kalau dia voli pantai maka dia tidak makan jagung bakar, berarti bagian E sudah salah. Saya terangkan pertama kembali ya. Aturan yang pertama adalah memilih berenang atau snorkeling. Berarti kalau dia memilih berenang maka snorkeling tidak. Begitu pula sebaliknya, jika dia tidak pilih berenang maka snorkeling harus dipilih. Kemudian yang kedua, banana boat dan makan jagung bakar hanya bisa kalau memilih snorkeling. Berarti snorkeling terpilih, berarti banana boat, jagung bakar dicentang benar ya. Kemudian voli pantai hanya bisa kalau memilih berenang. Voli pantai ada berenang, bahkan di sini di checklist. Berfoto di spot Instagramable tidak boleh bersamaan dengan banana boat. Banana boat mana di sini? Berarti tidak boleh di sini. Atau voli pantai. Voli pantai di sini juga tidak bisa di sini. Berarti di berfoto di spot Instagram tidak bisa kedua-duanya, antara berenang dengan snorkeling. Jelas di sini yang 4 itu adalah karena di situ pertanyaan snorkeling, berarti yang 4 di sini cuma snorkeling, banana boat, membangun istana pasir dianggap dilakukan karena di sini ada ya. Kemudian makan jagung bakar jelas sudah ada tadi dengan sesuai dengan syarat-syarat. Maka yang benar itu adalah bagian D ya. Kemudian E, voli pantai, makan jagung bakar, membangun istana pasir, tidak jelasnya voli pantai, makan jagung bakar tidak boleh ya. Nah, berarti ini memang sudah salah. Jadi kita cek saja satu persatu yang mampu. Kita lihat dengan metode bantunya adalah memakai tabel. Ya, dengan memakai tabel dengan mudah kita bisa menentukan apa yang menjadi jawaban dari soal tersebut. Ya, jawaban cocok adalah bagian D, banana boat, makan jagung bakar, membangun istana pasir. Meskipun membangun istana pasir tidak dijelaskan bahwa harus dilakukan atau tidak. Suka dengan videonya? Like dong. Namun karena di situ dikatakan 4 kegiatan, maka kita bisa mengambil membangun istana pasir sebagai salah satu kegiatan dari keempat itu. Karena kalau tidak masuk maka hanya 3 kegiatan. Yang ditanyakan adalah 4, maka mau tidak mau membangun istana pasir itu disertakan, dan juga bukan merupakan sebuah kesalahan karena tidak ada hal yang mengatur bahwa boleh tidaknya membangun istana pasir. Jadi pada saat orang bangun istana pasir tidak ada masalah, pada saat orang tidak membangun juga tidak ada masalah. Yang jelasnya 4 kegiatan, dan yang menghuni itu adalah ini: snorkeling, banana boat, istana pasir, dan makan jagung bakar. Selanjutnya nomor yang ketiga, sebuah kafe menyediakan 5 jenis minuman. Kopi spesial, espresso dilambangkan dengan E, latte dilambangkan L, cappuccino dilambangkan C, mocha dilambangkan M, dan americano dilambangkan A. Setiap minuman memiliki karakteristik berikut. Yang pertama ya, semua minuman disajikan dalam gelas bening. Kemudian terbancu coklat hanya digunakan pada C, M, dan L, tapi tidak pada E dan A. Kemudian foam susu hanya ditambahkan untuk L dan C. Kemudian sirup vanila hanya bisa digunakan untuk M, L, A, dan hiasan biskuit diberikan kepada semua minuman kecuali E dan M. Nah, ini jadi kalau seseorang memesan minuman dengan ciri-ciri gelas bening, menggunakan taburan bubuk coklat
ada foam susu, tidak memakai sirup vanila, dan disajikan dengan susunan biskuit. Minuman manakah yang dipesan oleh pelanggan tersebut? Apakah A. Espresso, ataukah di B itu latte, ataukah C. cappuccino, ataukah D. mocha, dan apakah E. americano? Kalau kita jawab, espresso kita lambangkan dengan E dengan warna biru, kemudian latte kita lambangkan dengan L dengan warna merah, kemudian cappuccino kita lambangkan warna coklat, kemudian mocha M kita lambangkan warna hijau, dan americano kita lambangkan A yang warna ungu. Jadi warna-warni sekedar menarik perhatian ya, supaya enak dilihat. Kemudian di sini adalah aturan-aturan yang sudah ada kita ambil di sini. Kemudian di sini adalah syaratnya ya, ada seseorang ini pelanggan ini syaratnya, maka kita bisa menyusunnya itu dengan menggunakan tabel juga. Jadi tabel ini sangat berpengaruh ya, lebih enak digunakan ya. Kemudian yang pertama, semua minuman disajikan dalam gelas bening seperti E, L, C, M, A. Jadi semuanya masuk. Kemudian bubuk coklat hanya gunakan untuk C, M, dan L, berarti C, kemudian M dan L, artinya lain tidak bisa ya. Selanjutnya foam susu hanya ditambahkan pada L dan C. Nah, berarti yang tadi tidak ya. Foam susu hanya ditambahkan pada L, itu latte tadi ya, dan cappuccino, berarti L dan C, berarti ini dua. Otomatis yang lainnya itu tidak ya, jadi salah. Kemudian selanjutnya adalah susu vanila hanya digunakan untuk M, L, A. Jadi susu vanila adalah M, L, dan A. Jadi yang lain tidak bisa. Kemudian hiasan biskuit diberikan pada minuman kecuali M dan E. Berarti kecuali M dan E, hasilnya adalah ini. Kemudian C kecuali M dan E, berarti M-nya dan E-nya adalah salah. Nah, kita lihat ciri-cirinya tadi. Taburan coklat, ada yang punya taburan coklat adalah L ya, C juga dan M juga. Kemudian ada foam susu, L juga, C juga, berarti tinggal L dan C ini karena ini sudah ada. Selanjutnya memakai sirup vanila, ini tidak memakai sirup vanila. Yang tidak memakai sirup vanila itu adalah jelas C ya, di sini saja tidak memakai sirup vanila. Otomatis yang benar adalah yang mengandung cappuccino. Nah, itu pada jawaban C, yaitu cappuccino. Jadi saya ulangi kembali, pertama adalah semua minuman disajikan dengan gelas bening, artinya semuanya dicentang benar. Kemudian taburan coklat hanya digunakan pada CML, berarti CML, yang lain tidak, duanya E dan A tidak. Kemudian foam susu hanya ditambahkan pada LC, berarti L, foam susu L dan C, maka yang selain itu adalah salah. Selanjutnya sirup vanila hanya digunakan pada MLA, sirup vanila hanya digunakan untuk M, L, dan A, maka E dan C tidak masuk. Selanjutnya terakhirnya adalah hiasan biskuit diberikan kepada semua minuman kecuali E dan M, berarti L nya masuk, C nya masuk, M nya tidak, karena di sini dikatakan E dan M nya tidak, maka jelas A nya juga masuk. Nah, dari sini ada bagian yang tidak ada, yaitu tidak memakai sirup vanila. Berarti yang ada di sini tidak memakai sirup vanila, yaitu hanya bagian C, yaitu cappuccino. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah C, cappuccino. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Hidupmu tak selalu mudah, tetapi setiap nafas yang kau ambil adalah bukti bahwa kau punya kekuatan untuk bertahan. Jangan menyerah, langit paling gelap selalu mendahului fajar yang paling indah. Nonem Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.